A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahaya Hati. Kami tim Padepokan Cahaya Hati berterima kasih sekali kepada para penonton YouTube yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Kami berterima kasih sekali karena dengan dukungan panjenengan semuanya yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen video-video kami. Tak lupa kami berdoa kepada Allah karena dengan kebaikan panjenengan semuanya semoga dibalas oleh Allah, dimudahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dibukakan pintu-pintu rezeki dari segala penjuru mata angin. Yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, sembuh-sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang belum mendapatkan jodoh cepat didekatkan dengan jodohnya, yang belum mendapatkan keturunan cepat diberikan keturunan oleh Allah. Amin. Ini kali ini kami tim Padepokan Cahaya Hati ingin menghadirkan sesosok gaib yang bisa menjelaskan kenapa akhir-akhir ini banyak gunung berapi yang ada di Indonesia ini mulai aktif atau memunculkan lahar, ya Mas ya, memunculkan lahar kembali, erupsi dan tingkat waspada dari Semeru, Merapi, Gunung Dieng dan gunung yang lain. Ada sesuatu apakah ini nanti? Semoga bisa dihadirkan sesosok gaib yang bisa menjelaskan semuanya. Ya langsung saja, kali ini kita ditemani oleh mediator kita Mas Dul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Dul? Alhamdulillah sehat Mas Beni. Ya, ada pesan-pesan apa Mas Dul? Ya, saya ucapkan terima kasih untuk sedulur-sedulur channel Padepokan Cahaya Hati yang selalu setia menyimak konten-konten kami. Jangan lupa selalu share, like, dan komen video-video kami agar channel kami semakin berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Matur suwun. Ya, udah Mas Dul? Sampun. Udah, kita mulai proses mediumisasinya. Nanti ambil saja sisi positifnya dalam proses mediumisasi ini nanti, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Ya, kita akan bersihkan dulu tubuh mediator biar tidak ada penyusup, pendompleng, jin, setan, siluman, iblis, fasik yang akan mengganggu dalam proses mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, dari tasbih khusus dengan izin sang yang nur cahaya nur, dibersihkan semuanya energi negatif yang di dalam tubuh Mas Dul, penyusup, pendompleng, semuanya terikat terantai dan langsung hancur meledak. Insyaallah. Benteng tubuh Mas Dul, benteng yang ada di Padepokan Cahaya di dalam jarak radius 20 meter tidak ada yang bisa menembus, tidak ada yang bisa mengganggu kacamata iblis, jin, setan, siluman, fasik yang mencoba mengganggu dan menembus langsung hancur meledak. Insyaallah. Siap Mas Dul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang ditasbih dengan sang yang bercahaya. Sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang terjadinya erupsi gunung-gunung yang ada di Indonesia. Sesosok gaib yang sebenar-benarnya yang bisa menjelaskan hadir dan masuk ke dalam tubuh mediator. Allah hadir sallallahu sosok gaib yang sebenar-benarnya, penyusup, pendompleng, yang sebenar-benarnya. Sallallahu sinkron.
Assalamualaikum, selamat malam. Siapa ini? Bisa berbahasa manusia, bisa berbahasa Indonesia dengan jelas, sinkron. Sallallahu. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa ini? Selamat malam. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu panjenengan siapa, dari golongan apa, wujud panjenengan apa ini? Saya siluman naga. Panjenengan siluman naga. Punya nama tidak panjenengan? Ranggodo. Ranggodo. Saya panggil Mbah saja ya. Silakan saja. Mbah Ranggodo. Tadi Simbah kok bisa masuk ke dalam tubuh mediator itu bagaimana tadi, Mbah? Tadi ada sesosok golongan cahaya yang menghampiri saya. Tepatnya saya sedang di puncak Gunung Semeru, sedang bertugas. Saya dihampiri, dikasih surat tugas untuk hadir di sini, di Padepokan Cahyati ini, dalam proses mediumisasi sebagai pemberi informasi tentang erupsinya gunung-gunung di Nusantara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti panjenengan tadi berada di Gunung Semeru ya, Mbah ya? Ya, benar sekali. Panjenengan bertugas sebagai apa, Mbah, di situ? Saya untuk meniupkan lahar panas dan angin kencang di puncak gunung itu, agar lahar itu bisa mengarah sesuai arahan yang ditugaskan kepada saya. Sebentar, Mbah, saya akan memprotek panjenengan dulu ya, Mbah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin Sang Yang Nurjaya, apabila makhluk yang di dalam tubuh mediator ini berbohong dalam proses mediumisasi dari awal sampai akhir, apabila berbohong mulutnya, sallallahu. Ya, mohon maaf ya, Mbah ya. Tidak apa-apa. Ya, ini saya ingin bertanya ke panjenengan ya, Mbah ya. Panjenengan tadi kan mengaku dari golongan siluman ya, Mbah ya, siluman naga yang bertugas di Gunung Semeru. Ini panjenengan ada rantai-rantai belenggu-belenggu atau perintah-perintah dari iblis tidak, Mbah? Bukan dari iblis. Nah, dari siapa, Mbah? Dari atas sana. Terus kenapa panjenengan belum muslim, Mbah? Jika dalam proses penugasan seperti ini, saya memang belum dimuslimkan. Karena jika saya dimuslimkan, saya akan sibuk dengan apa yang harusnya saya kerjakan sebagai makhluk yang sudah muslim, dan tidak bisa menjalankan tugas dengan maksimal. Berarti nanti pada waktunya panjenengan akan dimuslimkan juga? Iya, sudah diberitahu saya. Berarti ini karena ada tugas khusus buat panjenengan, makanya biar maksimal panjenengan belum dimuslimkan seperti itu ya, Mbah ya. Ya, saya minta maaf ya, Mbah ya. Itu tadi kan saya memprotek panjenengan, kalau panjenengan berbohong selama proses mediumisasi ini nanti panjenengan akan hancur, otomatis akan hancur ya, Mbah ya. Iya, Mbah. Saya ingin mengetahui, Mbah, dari sisi goibnya, kenapa kok akhir-akhir ini gunung berapi yang ada di Indonesia, bahkan yang sudah lama tidak erupsi, sekarang menjadi erupsi kembali. Itu
dari sisi gaibnya ada sesuatu apa, Mbah? Coba dijelaskan, Mbah. Yang saya ketahui saja, Ya, silakan. untuk akhir-akhir ini banyak sekali golongan-golongan yang ditugaskan dari langit turun ke bumi ini memberikan surat perintah tugas kepada golongan-golongan yang sudah dipilih untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Di setiap gunung-gunung yang sudah ada tanda penurunan tugas itu nanti akan meledak berurutan dari yang tertua dulu. Nah, terus dari proses gunung berapi itu mengeluarkan lahar dan meletus seperti itu, apa ada yang menggerakkan, Mbah, yang ada di dalam perut gunung itu? Atau kenapa kok bisa dari bumi mengeluarkan cairan-cairan yang panas, cairan-cairan yang seperti lahar, lava seperti itu, Mbah? Itu sebenarnya bagaimana prosesnya pembentukan dari gunung berapi itu, Mbah? Dari proses pembentukan dulu, sebenarnya ya semuanya itu sudah kehendak Sang Pencipta. Tapi semua itu ada prosesnya. Sebenarnya tujuan gunung itu adalah sebagai paku peredam guncangan-guncangan gempa pada lempengan bawah tanah bumi ini. Zaman dahulu, proses terciptanya gunung itu adalah dari sesosok manusia yang diberikan tugas untuk membuat paku di bumi ini. Zaman dahulu itu ada makhluk yang namanya Ya'juj dan Ma'juj, dari bangsa keturunan Adam, dari golongan manusia yang membuat kekacauan di bumi ini, saling memakan sesama manusia, membunuh ras manusia yang lain, memakan daging yang mentah-mentah, ingin menguasai seluruh penduduk dunia ini. Banyak sekali manusia yang ketakutan. Mereka berlari menjauh, mengadukan kepada salah satu raja mereka, yaitu Raja Zulkarnain. Kemudian sang Raja Zulkarnain berdoa meminta kepada Sang Pencipta untuk diberikan petunjuk penyelesaian atas makhluk rusak itu. Maka dia mendapatkan petunjuk untuk mengumpulkan para prajuritnya, membuat lubangan yang sangat dalam sekali, melingkar, menyusuri seluruh bagian Nusantara ini sampai keluar. Digali sangat dalam sekali. Diberikan bebatuan, besi-besi belian, kemudian dibakar hingga meleleh, membentuk suatu pagar dinding yang sangat tebal dan panas, dan juga kokoh dan kuat. Lalu beliau berdoa, dan terjadilah benteng yang naik ke atas dari dalam galian itu, membentuk suatu lingkaran yang sangat tinggi, yang kemudian mengurung makhluk-makhluk Ya'juj dan Ma'juj itu, sehingga menenggelamkan mereka. Kemudian
benteng itu masuk ke bumi semakin dalam. Lalu sang raja beserta pasukannya menimbun dengan tanah yang sangat tinggi sekali di berbagai titik-titik tertentu sebagai peredam, sebagai paku, seperti papan yang dipaku, mengelilingi agar makhluk itu tak bisa muncul keluar. Tertimbun di dalam tanah yang sangat dalam sekali, dengan pagar yang sangat kokoh, benteng yang sangat kokoh, dan juga panas tidak bisa tembus. Namun akhir-akhir ini benteng itu sudah semakin rapuh karena dari energi dosa-dosa manusia yang memberikan kekuatan kepada bangsa makhluk itu, hingga membuat mereka semakin kuat, semakin tambah banyak berkembang, beranak pinak. Kekuatan mereka yang bertambah besar, dobrakan mereka menjadi semakin kencang, membuat kami golongan-golongan yang ditugaskan untuk memperkuat menjaga benteng itu semakin sibuk membakar dengan api-api yang ada di dalam bumi, membakar benteng-benteng itu agar lubang-lubang itu kembali bisa pulih semula dari lubang-lubang dobrakan mereka itu. Maka terjadilah yang namanya erupsi itu tadi. Itu adalah dari api kami menyalakan benteng-benteng itu agar utuh kembali. Tetapi karena desakan yang sangat kuat sekali, api itu menyembur keluar. Karena jika api itu tidak bisa menyembur keluar, bumi ini akan meledak. Dahsyat sekali. Dengan sengaja kami beri lubang keluar untuk api itu bisa muncul keluar, agar bumi ini masih bisa terselamatkan. Setiap gunung itu ibarat seperti tungku kompor. Ada yang petugas yang menyalakan gunung itu, menyalakan apinya, menjaganya, menjaga kepanasannya agar benteng itu tetap utuh. Seperti itu hakikatnya. Proses gunung dan juga erupsi dari gunung-gunung itu. Berarti ini saya ulas kembali ya Mbah ya. Silakan. Dari makhluk atau Ya'juj Ma'juj yang panjenengan sampaikan tadi adalah makhluk tinggi besar seperti itu. Ya, 4 meter. Lebih dari ukuran manusia zaman saat ini. Terus itu memakan manusia seperti itu. Ya, manusia dimakan. Tetapi beda dengan rasnya. Yang beda dengan rasnya dimakan semuanya. Berarti memakan selain dari ras dari Ya'juj Ma'juj tadi. Benar sekali. Terus akhirnya Cakar mereka panjang-panjang. Belum mereka seperti kera, lebat, bertaring. Mereka bisa menghilang, bisa masuk ke alam gaib, dan juga bisa mewujud zaman dahulu itu. Berarti itu makhluk pengrusak seperti itu ya Mbah ya? Benar sekali. Mereka kombinasi dari iblis. Dulunya itu manusia yang bersekutu dengan iblis. Maka lahirlah manusia seperti itu. Setengah iblis, setengah manusia. Terus ada manusia yang melaporkan ke Raja Zulkarnain bahwa ada makhluk pemakan manusia seperti itu ya Mbah ya? Ya, yang membuat kerusakan juga. Dan akhirnya Raja Zulkarnain membuat tungku-tungku api atau benteng-benteng api seperti itu untuk memagari, mengurung Ya'juj Ma'juj itu biar tidak keluar lagi seperti itu. Memenjarakan mereka masuk ke dalam tanah, ke dalam inti bumi yang jauh dari
kehidupan manusia. Dan akhirnya orang zaman sekarang menyebutnya gunung berapi seperti itu. Ya, Tadi dari prosesnya pembuatan tungku dari batu dan dari permata yang bukan permata, apa itu tadi? besi-besi pilihan, Oh, besi-besi bahan-bahan logam yang Oh. sangat kuat zaman dahulu. Akhirnya dibakar seperti itu, dilelehkan, dan akhirnya bisa melingkar, memenjarakan Ya'juj Ma'juj seperti itu. Ya, membentuk benteng yang melingkar, memenjarakan, dimasukkan ke dalam bumi, diamblaskan benteng itu bersama mereka. Ya, terus dari gunung berapi yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang kan masih ada yang aktif dan sudah tidak aktif seperti itu. Ya. Dan ini nanti apa yang sudah tidak aktif ini akan menjadi aktif kembali, Mbah? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Hanya yang tertentu saja. Berarti hanya yang inti-inti saja. Benar. Yang akan aktif. Yang ada tungkunya. Yang gunung-gunung kecil tidak ada tungkunya, tidak akan aktif kembali. Itu hanyalah pecahan dari gunung-gunung yang besar. Tidak ada tungkunya. Yeah. Tapi inti dari tungku api itu, yang masih ada gunungnya itu, tetap akan aktif kembali. Terus panjenengan tadi bilang akhir-akhir ini kan banyak erupsi karena ada tekanan dari dalam bumi. Itu dari Ya'juj Ma'juj itu berontak ya, seperti itu. Ya, benar sekali. Dan akhirnya mengeluarkan dari erupsi-erupsi atau lahar-lahar seperti itu. Ya. Karena dengan dobrakan yang sangat, energi mereka yang sangat besar sekali untuk mendobraki saat ini. Jika api itu tidak bisa keluar dari rongga-rongga permukaan gunung, maka akan terjadi ledakan bumi ini. Bumi ini bisa berlubang dengan sangat besar sekali. Terus itu Ya'juj Ma'juj itu apa bisa keluar, Mbah? Pada saatnya nanti mungkin bisa saja mereka keluar. Ya, memang sudah kehendak takdir jika mereka bisa keluar nanti. Ya, bumi akan tetap terjadi kekacauan juga. Tapi tetap akan ada seseorang petugas dari Sang Pencipta yang akan meredakan mereka kembali seperti zaman dahulu. Akan berputar lagi proses seperti itu. Sejarah akan berulang lagi. Maksudnya bagaimana, Mbah, itu? Seperti zaman dulu ada Sang Raja Zulkarnain. Nanti akan muncul lagi sang raja yang bisa menaklukkan dan menghancurkan, membinasakan mereka semuanya. Maksudnya bisa meredam, menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Nanti hancurkan sampai ke akar-akarnya, sampai tak tersisa. Hingga bumi ini kembali menjadi damai kembali. Itu siapa itu penerusnya, Mbah, yang akan dimunculkan itu? Seorang kekasih Allah, Sang Raja Penguasa Alam Gaib, Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Ini, Mbah, di era zaman sekarang ya, Mbah, ya, mungkin juga zaman-zaman yang dahulu juga sudah ada. Bahkan gunung itu ada ritual seperti itu. Ada ritual buat apa ya, mencari kekayaan. Ada ritual buat pesugihan. Ya, seperti itu. Terus orang mencari keilmuan. Nah, untuk keilmuan juga. Mencari tujuan-tujuan duniawi. Untuk derajat pangkat kedudukan di dunia. Kenapa kok berada di gunung-gunung, bahkan ada di gunung berapi juga? Itu ada sesuatu apanya, Mbah? Kenapa kok berada di situ?
mereka mendapatkan bisikan dari iblis. Bisikan itu memberi keyakinan kepada mereka, jika mereka di atas bukit, maka akan mudah dikabulkan segala hasratnya. Nah, gunung tinggi itu akan dekat dengan langit. Bisikannya seperti itu. Mereka mencontoh petapa-petapa zaman dahulu, tetapi niat mereka melenceng. Petapa zaman dahulu untuk mendekatkan dengan Sang Pencipta, tetapi orang-orang zaman sekarang itu banyak yang melenceng hanya untuk mengejar masalah duniawi saja. Makanya dari proses itu juga ada proses pembersihan dari orang-orang yang mencari pesugihan di gunung-gunung itu. Ada golongan-golongan yang bertugas mengarahkan lahar-lahar itu ke tempat-tempat pemujaan seperti itu. Agar mereka mendapatkan efek jerah. Dan sekaligus agar mereka juga binasa karena sudah mengotor-ngotori paku-paku dari bumi ini. Berarti dari mencari keilmuan, mencari pesugihan yang ada di gunung-gunung seperti itu, yang mengabulkan siapa, Mbah, seperti itu? Golongan tanduk, golongan iblis. Kami juga geram dengan mereka. Tempat-tempat seperti itu memang akan kami binasakan semuanya. Itu menambah kekuatan bangsa iblis dan juga Ya'juj dan Ma'juj. Dari proses-proses seperti itu membuat energi buruk yang sangat besar yang bisa mempercepat pembangkitan mereka. Terus dari efek mencari pesugihan yang ada di gunung-gunung, keilmuan-keilmuan yang ada di gunung-gunung seperti itu, ada efek seperti apa, Mbah, di orangnya yang mencari seperti itu? Ini akan menjadi pengikutnya, pengikut iblis jika nanti mereka mati. Roh sukmanya akan ditawan. Sebelumnya tapi diberi rasa sakit dahulu, disiksa secara jasadnya dulu, dan digerogoti dengan berbagai macam penyakit. Dan juga kesialan-kesialan hidupnya di akhir hayatnya nanti, jika dia sudah mau diambil iblis untuk dijadikan budaknya nanti. Ini, Mbah, hanya kenikmatan semu saja yang mereka peroleh itu. Nah, kalau sudah terkena jeratan dari pesugihan, dari keilmuan seperti itu, apakah bisa diputus, Mbah, atau dibersihkan kembali seperti itu? Selama mereka mau benar-benar bertaubat, menyesali segala dosa-dosanya, bertaubat dengan cara yang benar, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, memohon ampun, masih bisa saja diputus tali perjanjian mereka dengan orang-orang khusus yang bisa memutus rantai-rantai perjanjian pesugihan tersebut. Tidak sembarangan orang yang bisa memutusnya, karena itu berhubungan dengan goib, dengan makhluk-makhluk yang kekuatannya ya luar biasa, lumayan. Ya, terus Tidak-tidaknya itu adalah pengikut beliau, sang penguasa alam goib, yang bisa mengalahkan goib-goib yang melawan mereka semuanya, yang merantai-merantai perjanjian dengan mereka. Berarti itu nanti berefek dari mungkin kesialan, sakit, diberikan sakit yang tak kunjung sembuh, Benar sekali. menggerogoti tubuh seperti itu ya, Mbak? Iya, benar sekali. Dan panjenengan tadi bilang bisa diputus, yang memutus orang-orang yang khusus. Ya, tidak sembarang manusia. Nah, terus dari pesugihan itu, seumpama orang itu sudah menjalankan pesugihan dan diberikan kekayaan juga kan, seperti itu, Mbah, diberikan kekayaan mungkin dari segi ekonominya membaik, dia mau mendapatkan kekayaan yang luar biasa seperti itu, dan ingin berusaha memutus perjanjian itu, bagaimana, Mbah?
dia kan juga masih terikat dengan, harus dibersihkan harta-harta kotor yang itu. Sampai benar-benar bersih. Berarti harus dihilangkan semuanya, dinolkan kembali seperti itu. Benar-benar nol sampai ke akar-akarnya. Dan benar-benar mau bertobat, taubatan nasuha seperti itu ya Mbah ya. Ya. Jika tidak tetap akan masih berdampak. Dengan adanya harta kotor yang masih mereka miliki, berarti masih ada keterikatan dengan bangsa-bangsa pesugihan. Karena dia masih menyimpan harta-harta itu. Berarti kalau tidak mau membersihkan tapi ingin berusaha memutus, ya tidak bisa ya Mbah ya. Ngomong kosong itu sama saja. Masih menikmati hartanya. Bilang mau memutus. Orang-orang yang munafik. Mau enaknya saja, tidak mau menanggung resikonya. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Berarti apakah ini nanti akan gunung berapi itu akan meletus secara bersamaan atau bergantian Mbah seperti itu? Pada saat nanti akan bersamaan. Seperti pasir yang berhamburan di muka bumi ini. Seperti kapas yang diterbangkan oleh angin. Gunung-gunung itu melayang meledak kemana-mana. Berarti dari gunung berapi yang meledak secara bersamaan, bumi ini akan menjadi gelap Mbah? Jelas, gelap gulita. Teknologi akan musnah semuanya. Ya sudah Mbah, saya berterima kasih sekali karena panjenengan sudah hadir masuk dalam tubuh mediator dan sudah menjelaskan tentang terjadinya awal mula gunung berapi, dan gunung berapi ini mulai erupsi, mulai mengeluarkan lahar dan lava seperti itu, ada proses-prosesnya. Panjenengan tadi sudah memberikan informasi yang sangat detail. Monggo panjenengan kembali ke tempat panjenengan. Saya mohon maaf kalau mengganggu tugas panjenengan. Ya, saya kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Mbah ya. Iya, sama-sama. Saya mohon pamit. Ya, saya sudah dipanggil. Oh ya, sebelum panjenengan kembali ke tempat panjenengan, ada pesan-pesan apa Mbah panjenengan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Saya sudah ditunggu. Oh ya udah. Tidak ada tugas yang harus segera saya laksanakan. Ya, mohon maaf ya Mbah ya. Monggo panjenengan kembali bertugas. Selamat malam. Ya, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke tempatnya. Kembali bertugas. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Allah. Semua efek-efek negatifnya keluar semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Energi panasnya keluar semuanya menjadi dingin, menjadi sejuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Enak Mas? Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi pemirsa proses mediumisasinya. Ambil saja sisi positifnya, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Kami tim Padepokan Cahaya Hati, kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.